Inilah dia, masih bibliotek yang saya berbakat bernama 200 saluna dan 2 ira salada, 2 tres sama bata. Wait, what? Seriously? Hello, my name is Dwi Resti Salviana. Dwi Resti Salviana. Bukan Dwi selada sambal mata, sambal bawang, sambal kacang. Oh, maaf. Tidak saya twisted ngucapinnya. Ayo kerjain tugas kamu. Aku zoom nih ke pori-pori ya. Apaan sih? Kok lu? Jangan dong. Ih, Wow, santai-santai. Oke, kita lagi di dokumentarinya. Ini adalah Dura Sisovena, mahasiswa biotek yang sangat rajin. betul. Panggil gua rajin. Jangan macem-macem. Rajin otak itu ketimbang buka tugas gen cloning yang menunggu dengan sabar seperti matanya untuk situ. Wey, itu bukan salah gua. YouTube itu kayak punya gaya fisika, gaya magnet. Nah, YouTube itu kutub utara, gua kutub selatan. Lu jangan salahin gua dong. Ada aja alasannya. Ya lu mah enak kamera. Kerjaannya cuma ngeliatin gua struggle doang. What? Struggle? Serius struggle? Tuh yang struggle tuh tugas kamu. Nunggu dibuka. Beda sama rupiah kamu yang terus dibuka. Awas lu ya. Lu sekali lagi. Ini kenapa ya? Lu ngomel terus sih. Aku tuh gak ngomel. Aku cuma ingetin kalau cloning gen itu nggak bisa ikuti pakai telepati. Ih, bisa diem gak? Kayak aku diam. Tapi bentar. Bentar. Ini apaan ya? Kok kayak portal gitu? Portal? Dementai. Bukan. Ini loh, aku mau nunjukin ini. Nah, tuh. Kayak bentar. Jawabannya apa ya? Pasti bukan manusia. Pasti bukan kucing. Dragon? Oh jelas enggak lah. Jadi jawabannya bakteri. Belum review materi lagi. Bakteri itu organisme yang kecil banget, kayak makhluk mikroskopis. Bentukannya tuh sederhana tapi super efisien. Mereka itu prokaryotik, artinya mereka nggak punya inti sel. Semua materi genetik mereka tuh langsung ada di sitoplasma. Bakteri itu berkembang biaknya dengan binary fission, 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan 4 bisa jadi jutaan dalam hitungan jam. Maka dari itu, mereka tuh bagus banget nih kalau dipakai di biotek. Karena mereka tumbuh cepat, butuh nutrisi yang sederhana, dan bisa diprogram pakai plasmid. Kita mulai dari barisan paling luar dulu yuk. Bakteri itu punya dinding sel yang super khas, terbuat dari peptidoglikan, campuran gula NAG dan NAM, plus jembatan peptida. Dinding sel ini kayak armor. Fungsinya itu buat jaga bentuk bakteri, jaga tekanan osmotik, lindungi dari lisis, dan jadi ciri utama bakteri gram positif dan negatif. Gram positif itu dinding selnya tebal, banyak peptidoglikan, warnanya ungu saat pewarnaan, lebih tahan kondisi osmotik. Contohnya itu ada Bacillus sama Staphylococcus. Kalau gram negatif, dindingnya tipis, ada outer membrane dengan LPS, lebih tahan antibiotik, contohnya E. coli sama Salmonella. Bedanya penting banget nih, soalnya gram negatif biasanya lebih susah ditaklukkan oleh obat. Setelah dinding sel, ada membran plasma. Ini tuh kayak center control sel bakteri. Fungsinya kontrol masuk keluar ion dan nutrisi, tempat terjadinya respirasi sel. Soalnya bakteri kan nggak punya mitokondria. Terus ini tuh jadi lokasi pembentukan ATP dan sebagai lokasi protein transporter. Beberapa bakteri punya kapsul, yaitu lapisan tebal dari polisakarida. Fungsinya tuh
Yang pertama, proteksi dari fagositosis. Yang kedua, bikin bakteri licin dan susah ditangkap sel imun. Dan yang ketiga, bikin mereka jago bikin biofilm. For the next is villi and fimbriae. Itu tuh kayak tangan-tangan kecil buat nempel. Fimbriae buat melekat, villi buat transfer plasmid saat konjungsi. Flagella ini mesin motor bakteri, mereka jalan dengan memutar. Cytoplasm, bagian dalam bakteri itu kayak sup penuh enzim, ion, dan metabolit. Di sitoplasma terjadi glikosis, biosintesis protein, reaksi metabolisme, tempat ribosom bekerja. 7. Nukleoid, DNA utama. Hologram DNA sirkular membesar dan berputar. Itu pusat datanya. Di bakteri itu unik karena nggak punya nukleus. Pakai HU protein, transkripsi dan translasi bisa terjadi bersamaan. Nah, sebab inilah kenapa bakteri bisa bikin protein super cepat. Mereka tuh literally ngoding dan ngompilasi di waktu yang sama. Plasmid, ini tuh kayak USB flash disknya dunia biologi gitu. Kita masukin gen, bakteri jalanin kode, protein jadi deh. Ribosom, ini tuh printernya protein. Jadi tinggal dicetak-cetak doang sama dia mah. Bakteri yang tumbuh itu kayak punya cheat code gitu. Dari satu sel bisa jadi jutaan. Satu, DNA sirkular diduplikasi. Yang kedua, sel kan memanjang. Nah, yang ketiga, DNA ditarik ke dua sisi. Yang keempat, dinding sel terbentuk di tengah. Dan yang kelima, pup, jadi deh dua sel baru yang identik. Kurva pertumbuhan bakteri. Lag phase, ini tuh sel baru adaptasi. Selanjutnya ada log phase. Ini tuh kayak eksponensial, pertumbuhannya cepat, metabolisme maksimal, dan produksi protein rekomendasi paling tinggi. Selanjutnya ada stationary phase, nutrisi habis, laju kerja stabil, dan toksitnya mulai numpuk. For the last phase, selnya mati massal, energi tinggal sisa-sisa. Cellular respiration, proses metabolisme energi selalu dimulai dengan glikolisis. Di tahap ini, satu molekul glukosa akan dipecah menjadi dua molekul pyruvate. Glikolisis menghasilkan energi cepat berupa 2 ATP dan 2 NADH dan berlangsung di sitoplasma. Setelah glikolisis menghasilkan pyruvate, sel harus memilih jalur berdasarkan kondisi lingkungannya, apakah ada oksigen atau tidak. Jika oksigen tidak tersedia, pyruvate akan masuk ke jalur fermentasi. Tujuan fermentasi adalah untuk mengoksidasi kembali NADH menjadi NAD+, supaya glikolisis bisa terus berjalan meskipun dalam kondisi tanpa oksigen. Ada dua tipe fermentasi utama. Yang pertama, fermentasi asam laktat, yaitu pyruvate diubah menjadi laktak asid, terjadi pada bakteri asam laktat dan sel otot manusia saat kekurangan oksigen. Yang kedua, ada fermentasi alkohol, yaitu pyruvate diubah menjadi etanol dan CO2. Contohnya itu terjadi pada ragi atau yeast. Fermentasi hanya menghasilkan total 2 ATP dari glikolisis, karena tidak ada proses lanjutan seperti Krebs cycle atau ETC. Jika oksigen tersedia, maka pyruvate masuk ke jalur respirasi aerobik. Pertama, pyruvate diubah menjadi asetil-CoA, lalu masuk ke Krebs cycle. Dalam Krebs cycle, asetil-CoA akan dipecah sepenuhnya menjadi CO2. Yang paling penting dari tahap ini adalah produksi NADH dan FADH2, yang merupakan pembawa elektron berenergi tinggi. Krebs cycle menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 per 1 glukosa. For the last, electron transport chain atau ETC, semua NADH dan FADH2 kemudian digunakan di electron transport chain. Elektron dialirkan melalui rangkaian protein membran, menciptakan gradien proton yang menggerakkan ATP sintes. Tahap ini akan menghasilkan energi paling besar hingga sekitar 34 ATP. Plasmid, DNA kecil berbentuk lingkaran dan terpisah dari DNA utama bakteri. Ciri-cirinya ukurannya kecil, bentuknya sirkular, tidak dibungkus nukleus, bisa keluar masuk bakteri lewat HGT, jumlah kopi bisa banyak atau high copy plasmid. Karena plasmid itu alat survival, banyak plasmid bawaan bakteri ngatur hal-hal penting seperti yang pertama resistensi antibiotik, kedua kemampuan bikin toksin, ketiga enzim untuk metabolisme tertentu, keempat kemampuan menempel ke sel lain, dan kelima adalah sifat virulensi. Yang bikin plasmid amazing adalah dia bisa replikasi sendiri tanpa ikut DNA utama. Disebut ORI.
Origin of replication, lokasi di mana plasmid bisa mulai menyalin diri. Jenis plasmid ada yang low copy plasmid itu 1-5 copy per sel, terus juga ada yang high copy plasmid. Dia itu bisa 20-500 lebih copy per sel. Semakin banyak plasmid, artinya semakin banyak protein yang bisa dibikin dari gen di dalam plasmid itu. Cloning gen itu proses mengambil satu gen tertentu, menggandakannya, lalu memasukkannya ke organisme lain, biasanya bakteri, supaya organisme itu mampu memproduksi protein dari gen tersebut. Kita tuh butuh banyak protein tertentu kayak insulin, hormon, enzim, dan lainnya. Kalau cuma ambil dari hewan atau manusia, itu mahal, lama, sulit, dan tidak efisien. Langkah cloning gen. Yang pertama, ambil gen target bisa melalui PCR atau gen sintesis. Yang kedua, buka plasmid. Yang ketiga, masukin gen jadi plasmid rekombinan. Yang keempat, masukkan plasmid ke bakteri atau transformasi. Yang kelima, bakteri akan membelah dengan cepat. Yang keenam, bakteri mengekspresikan gen baru. Dan yang terakhir, protein hasil gen siap dipanen. Contoh realnya ada cultivated meat. Cloning gen itu dipakai untuk bikin growth factor, protein, dan sinyal-sinyal yang biasanya cuma ada di tubuh hewan. Dan itu semua diproduksi lewat bakteri. Pertama, kita ambil sel dari hewan. Biasanya lewat biopsi kecil, jadi nggak nyakitin hewan. Jenis sel yang diambil ada muscle stem cell, ada mesenchymal stem cell, ada fibroblast, bisa diprogram ulang, terus yang terakhir ada polyprotein stem cell. Sel hasil biopsi harus dipisahkan dari jaringan lain, dicuci, dan dipindahkan ke media nutrisi. Media ini biasanya mengandung gula, vitamin, mineral, amino asid, dan growth factor. Next, sel-sel ini akan berkembang biak cepet banget. Ini fase sel membelah, populasi naik drastis, volume diperbesar atau scaling. Biasanya dilakukan di skala kecil, besar, ataupun menengah. Setelah sel banyak, mereka harus diarahkan mau jadi otot atau lemak. Otot itu daging berserat, lemak itu rasa gurih atau flavor. Caranya mengubah jenis growth factor, mengubah komposisi media, mengatur suhu dan oksigen, dan yang terakhir adalah mengatur kepadatan sel. Sel nggak akan bisa bentuk daging kalau cuma berenang doang. Mereka itu butuh tempat untuk nempel. Contohnya itu adalah scaffold. Itu tuh bisa dibuat dari kolagen, gel makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, sel akan dimasukkan ke bioreaktor. Di sini nih, sel itu akan menumbuhkan daging. Setelah jaringannya terbentuk, udah deh, daging bisa dipanen. Nah, cloning gen ada di tahap media. Growth factor yang dibutuhkan sel itu mahal banget kalau diambil dari hewan asli. Makanya, gen FGF2 di cloning dimasukkan ke plasmid, plasmid masuk ke bakteri. Nah, bakteri bikin FGF2 murah, growth factor dicampurkan ke media, sel daging tumbuh dengan baik. Kayak gitu deh.